Baik, pada materi ini kita akan coba membuat sebuah form inputan ya, di mana inputannya nanti terdapat radio button, ya select option dan sebagainya. Oke, kita coba buat ya file baru, misalkan namanya person ya. Di sini kita simpan kelas person ya. Nah, kelas person. Kemudian terdapat isian nama, kemudian prodi ya. Nah, nanti prodi ini pilihannya ntar dia ada pilihan semacam select option ya. Prodi, kemudian hobi ya, kemudian jenis kelamin. Nah, ini pilihan salah satu ya. Kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu ya. Jenis kelamin, kemudian alamat. Nah, ini ada inputan nama, prodi, hobi. Ya, hobinya nanti bisa lebih dari satu ya. Jenis kelamin dan alamat. Ya, alamat. Oke, lanjut. Kita self namanya, self nama, self prodi ya, prodi, yang prodi, self lagi, hobi ya. Kita buat konstruktornya ya, hobi, kemudian self jenis kelamin, kemudian self alamat ya. Nama, prodi, hobi, jenis kelamin, dan alamat ya. Kemudian kita punya sebuah metode ya namanya display, def display self ya, return berarti dia mengembalikan nilai ya, return f nama ya, nama self terhadap variabel nama slash n agar dia ke bawah ya. Kemudian ini kita copy paste aja ya, prodi, kemudian f fit hobi, kemudian f lagi fit jenis kelamin, f lagi alamat, f lagi alamat. Nah ini ya, alamat. Nama, prodi, hobi, jenis kelamin, alamat ya. Oh ini nggak usah pakai ke bawah lagi ya, alamat gitu ya. Oh ini salah ya, returnnya kayak gini ya, sorry. Ini ya, salah. Ini. Nah ini. Oke kita simpan. Jadi kita punya kelas person ya, kemudian kita set ini konstruktornya ya, ada nama, prodi, hobi, jenis kelamin, alamat ya. Kemudian kita set. Kemudian kita punya sebuah metode display ya. Dia akan mereturn nama, kemudian prodi, kemudian hobi. Oh, hobi kalau hobi kan karena dia lebih dari satu, kita gunakan join ya di sini ya. Karena hobi isiannya bisa lebih dari satu. Titik join, join self hobi. Nah ini ya, koma, titik join self hobi ya, slash n. Kemudian jenis kelamin, kemudian alamat. Oke,
Ini udah selesai kita buat kelas personnya. Sekarang kita coba buat bagian main hobinya ya. Dan di sini kita simpan misalkan input hobi atau main hobi ya. Input hobi aja ya. Input person hobi ya. Ini ya, person hobi ini ya. Kita simpan. Pertama kita akan import terlebih dahulu TK-nya ya. Import TK Tikinter s TK. Kemudian from Tinker import TTK sama message box ya. Nanti ada sebuah pesan ya, message box. Kemudian kita akan coba data yang disimpan, yang di entry ya, akan tersimpan ke file Excel ya, ke workbook ya. From open PXL import workbook ya, workbook. Kemudian log logbook logbook ya. Nah ini. Kemudian kita import OS-nya. Kemudian kita panggil kelas yang kita buat tadi from person import person. Nah, kita bedain ya biar ini ya. Ini orang gitu ya. Orang. Tapi di sini orang gitu ya. Biar nggak bingung gitu ya. Orang. Nah, hmm. Oke, kita lanjut. Kemudian kita coba buat GUI-nya dulu ya. GUI-nya dulu kita buat sebelum kita buat metode yang lain ya. Terus kita terus komentar dulu ya. GUI. GUI-nya kita buat. Root sama dengan TK titik TK. Nah, ini. Kemudian root title kita kasih datanya form input data hobi atau form data diri. Form input data diri. Kemudian frame ya. Masih enter. Frame sama dengan TK titik frame root ya. Kemudian kita isi PDX-nya. PDX-nya misalkan 10, KADY-nya kita isi 10 juga ya. Jadi X dan Y-nya kita isi 10. Kemudian kita pack ya. Frame dot pack ya. Oke. Oke. Sekarang kita buat inputan nama ya. Nama. Nama kita buat labelnya dulu ya. TK titik label frame text nama. Kemudian ini isi W. Kemudian width-nya diisi 20 ya. Width-nya 20. Kemudian grid-nya titik grid. Row-nya kita isi 0. Kemudian kolomnya 0 juga ya.
kolom 0, sticky, W, kemudian PD-nya 5. PD-nya 5. PD-nya 5. Setelah itu kita buat variabel namanya entry nama tk titik entry ya. Entry frame width-nya 40. Misal ya, kita isi width-nya 40. Width 40. Kemudian ini untuk yang labelingnya, sekarang buat isiannya ya. Entry nama titik grid ya. Grid row isinya 0, kolomnya kolom ke 1. Jadi kan kolomnya kan row-nya barisnya ke 0 ya. Baris ke 0, kolomnya kolom 1. Kalau yang label tadi kolomnya 0 ya. Kolomnya 1, PD-nya 5 ya. PD ya, sorry, PD 5. Coba kita tampilkan dulu ya, root titik main loop ya. Main loop. Coba kita jalankan dulu ya. Nah, seperti ini ya, nama gitu ya. Nama gitu ya. Kalau misalkan width-nya terlalu kecil bisa ditambahkan di sini. Oke, kita buat lagi untuk prodi ya. Prodi. Untuk prodi kita copy paste aja yang atas ini ya. Nah, ini kita copy paste untuk labelnya. Cuman ini dirubah jadinya prodi gitu ya. Prodi. Ininya row-nya berarti row 1 ya, kolom 0 ya. Row 1, kolomnya 0 ya. Jadi udah baris yang kedua gitu ya. Karena row-nya kan 0 ya. Baris pertamanya kan 0. Yang baris kedua jadinya row-nya 1. Kolomnya kan kolom ke 0 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita coba gunakan combo box ya. Jadi dia akan ke bawah gitu ya prodinya ya. Combo prodi. Combo prodi ya. Kita buat variabel namanya combo prodi itu sama dengan TK TTK ya. TTK TTK ya, bukan TK ya, TTK. Nah, ini ya TTK titik combo combo box ya. Combo box frame combo box TTK combo box values ya. Kemudian ada nilainya values. Nah, values-nya kita buat ke dalam suatu array ya. Misalkan ya teknik informatika nanti pilihannya. Kemudian ada sistem informasi. Tapi ini koma sistem informasi misalkan ya. Atau elektro aja ya. Elektro, elektro ini TRPL ya. TRPL sama mesin gitu ya. TRPL, elektro dan mesin misalkan ya contoh ya. Mesin. Mesin. Oke. Koma state state read only ya. Read only, read only
width-nya 38. Width misalkan 38. 38. Kemudian kita buat grid-nya, combo, prodi, grid, row 1, kolom 1, padding-nya 5. Oke, kita coba run ya. Masih proses ya. Nah, ini bentuknya combo combo box ya. Jadi nanti opsionalnya itu ke bawah. Ada TRPL, ada elektro, ada mesin. Kemudian setelah prodi nanti kita buat jenis kelamin. Nah, kalau jenis kelamin nanti pilihannya kita gunakan radio button ya. Pilihannya kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu ya. Ntar ini kenapa belum muncul ya? Ulang. Nah, ini ya. Muncul ya TRPL, elektro, mesin gitu ya. Pilihan yang mana gitu ya. Oke, saya close. Kita lanjut lagi untuk yang jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Kalau jenis kelamin kita bisa gunakan radio button ya. Ininya kita copy paste aja ya. Ini kita copy paste, labelnya kita copy paste. Cuman ininya kita rubah jenis kelamin. Jenis kelamin. Sebelum ke jenis kelamin kita ke hobi dulu ya. Kita hobi dulu. Hobi. Hobi dulu. Hobi dulu. Nah, ini copy paste lagi. Berarti ini hobi ya. Nah, kalau hobi kita bisa gunakan pilihan text box ya, text button ya. Bisa lebih dari satu hobinya gitu ya. Ini kita taruh NW ya. Width-nya 20, kolomnya berarti 20 ya. 20, sticky-nya kita taruh NW, kemudian padding-nya isi 5. Oke. Kemudian kita buat frame-nya ya, hobi frame ya. Sama dengan TK titik frame ya. Frame. Kemudian hobi frame titik grid ya. Ini udah ada gridnya. Frame titik grid 21 sticky-nya W. Posisi yang sebelah kanan 21 sticky W. Nah, sekarang kita buat variabelnya ya. Untuk si nilainya ya. Var hobi 1, hobi yang pertama kali. TK titik bolean ya. Bolean var. Nah, ini kita copy paste aja untuk yang kedua dan ketiga. Misalkan opsinya ada 3 ya. Opsi 1, opsi 2, pilihannya ya. 2 dan 3. 3. 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita hubungkan ke isinya gitu ya. TK titik text button ya. Text button hobi frame teks ya. Teks tulisannya misalkan hobinya membaca.
Variabelnya variabel apa? Variabel terhadap variabel hobi satu. Var hobi satu. Kemudian kita pack ya, pack ini ya. TK check button hobi frame ya, hobi frame tulisannya membaca, dia akan berhubungan dengan variabel hobi satu ya. Dia tambah hobi satu. Yang kedua, tinggal kita copy paste, kita rubah hobinya jadi hobi 2 dan 3 dan tulisannya kita rubah. Ininya sama. Tinggal kita copy paste 1 2. Tinggal kita rubah nih hobinya misalkan apa ya? Membaca, menulis. Hobi 2. Terus yang ketiga, hobinya olahraga. Yang ketiga. Kita coba jalankan dulu ya. Nah, ini kita gunakan check button ya. Check button ya. Nah, ini ya. Ini bisa lebih dari satu. Bisa aja nama si A itu bisa lebih dari satu hobinya ya. Oke, sekarang kita ke jenis kelamin ya. Jenis kelamin. Ini juga sama, kita copy paste aja yang dari atas. Oh, ini udah ada ya. Frame jenis kelamin. Ini kita kasih NW ya. Width-nya 20 ya. Grid row-nya ini belum selesai ya. Grid row-nya sama dengan 3. Kolomnya 0 ya. Terhadap kolom 0. Sticky NW. Padding-nya 5. Padding 5. Jenis kelamin NW. Nah, width-nya 20 kita set. Posisinya di 3 kolom 0. Baris ketiga kolom. Oke. Kemudian kita buat JK frame-nya. Variabelnya sama dengan TK titik frame ya. Frame terhadap frame. Kemudian JK frame ya. JK frame grid row 3 kolom 1 sticky. Oke. Kemudian kita buat variabelnya var JK itu sama dengan TK titik string var. Value-nya laki-laki ya. Value sama dengan laki-laki. Laki-laki ya. Isiannya pertama kali adalah laki-laki. TK titik radio button JK frame tab laki-laki variabel terhadap variabel JK value nilainya adalah laki-laki. Laki-laki. Titik pack. Oke. Oke. Kemudian kita buat yang untuk perempuannya ya, tinggal kita copy paste. Ya, ini tinggal kita copy paste. Ntar kita cek dulu ya. JFrame TX-nya laki-laki, variabel var JK, value laki-laki,
packnya oke. Nah ini tinggal kita copy paste, copy paste. Ini kita rubah perempuan ya, perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Oke. Sekarang kita coba run ya. Setelah itu kita akan buat yang bagian alamat. Oke, jadinya seperti ini ya. Ada pilihan laki-laki atau perempuan. Nah, sini. Nih, laki-laki. Laki-laki atau perempuan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan jenis kelamin, apalagi ya tadi ya sebentar kita lihat di perspektif. Ada hobi udah, jenis kelamin, alamat ya satu lagi ya, alamat ya. Alamat satu lagi kita buat yang alamat. Alamat. Alamat ini kita bisa menggunakan teks ya, menggunakan teks ya, inputan teks. Ini kita sama aja, TK label frame alamat. Alamat yang ini encernya kita isi W aja ya, W. Width-nya 20, grid row-nya row 4, kolom 0, kolom 0, sticky-nya W. W. Kemudian PD-nya 5 ya. Oke. Kemudian kita buat variabel entry alamat. Nah ini ya. Misalkan width-nya 40 ya. Untuk labelingnya sekarang kita buat untuk isiannya ya. Alamat row 4 kolom 5. Oke, ya. Kemudian yang terakhir kita coba buat button ya. Button kirim. Tombol kirim. TK titik button. Button print teks ya. Kirim. Komennya kita buat submit with 15 titik grid row 5 kolom 1 kolom 1 sticky-nya kita isi ya. PDY. PDY isinya 10. Kita coba ya. Udah oke atau belum? Kalau belum kita otak-atik lagi. Oh ini ada yang salah nih. Submit. Oh ini belum kita buat ininya ya, functionnya ya. Nanti kita akan coba buat sebuah function namanya submit ya. Ini belum kenapa error karena belum kita buat fungsinya. Ya, fungsinya belum kita buat. Oke, kita coba buat dulu ya functionnya yang di atas.
fungsi submit def submit ya, ini ya, submit nama nama variabel nama terhadap entry-nya, entry nama dot get. Kita lihat masih error nggak ya? Nah, submit oke. Ini ya nama, terus kita buat lagi prodi ya, prodi sama dengan combo prodi.get ya. Karena kan nama variabelnya tadi combo prodi ya. Ya. Nah, combo prodi kan. Kemudian alamat ya. Alamat alamat tadi namanya entry alamat ya. Entry alamat dot get. Coba kita ini ya. Nah, ya. Ini belum selesai nih codingan submitnya. Nah, mungkin seperti ini ya. Kirim gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi ya fungsi submitnya ya. Tadi error karena fungsi submitnya belum kita buat ya. Sekarang kita select hobinya ya, karena hobinya tadi bentuknya ini ya, apa namanya tuh hobi itu bentuknya adalah pilihan checklist ya, check check button ya. Maka kita buat select di sini. Selected hobi, karena bisa jadi lebih dari satu kan. Selected hobi. Hobi kita buat variabel array ya di sini ya, penampilnya selected hobi. If ya, if var hobi satu dot get apabila var hobi satunya yang dipilih ya, maka selected hobi append ya, kita masukkan ke dalam variabel penampungnya, append dengan tulisan membaca. Var hobi satu get ya, oh titik dua sorry kan. Ini selected hobi append oke. Kemudian yang kedua kita tambahkan lagi ya, kalau yang keduanya dipilih tinggal copy paste saja ya. Berarti ini yang kedua adalah menulis ya. Terus ini yang terakhir yang ketiga adalah olahraga. Olahraga. Kemudian lanjut ke jenis kelamin. Jenis kelamin. Var JK titik get. Nah, misalkan saya buat nama ininya orang ORG ya, ORG, nama nama objeknya ORG, kita panggil nama kelasnya orang ya, orang. Apa isiannya? Ada nama, ada prodi, kemudian ada selected hobby, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada alamat. Ya, kita udah nge-create si objeknya namanya ORG terhadap kelas orang, kita ambil ininya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau menampilkan hasil, kita tinggal panggil aja si tampilkan hasilnya, si displaynya tadi ya. Misalkan saya mau menampilkan hasilnya. Tampilkan hasil ya. Kita panggil nih si personnya nih, ininya display ya. Ininya ya, kita panggil gitu ya. Apa ini? Submit
menulis variabel satu. Ntar nih, kenapa nih? Comment submit, name submit, menulis hobi 2, hobi 3. Nah, gitu. Tampilkan hasil, coba kita tampilkan ya. Tampilkan hasil, message box ya, message box, titik show info, data diri. Nah, kita panggil nih org titik display. Kenapa ini nggak muncul ya sekarang? Org titik apa ya? Show info. Oh, ini tabnya nih. Nah, oh iya, coba ya. Data diri, org titik display. Oh, ada display ya? Oh, ada display ya. Display kan? Ya, oke, display. Nah, ini masih error nih. Membaca. Comment submit. Not defined. Submit. Udah benar submit. 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 Selected hobby. Part hobby 1 kita get. Titik 2 selected hobby pen terhadap membaca. Pen terhadap penulis. Oh, ini 2 ya, sorry ya. Ini 2. Ini 3 ya. Ya, salah. 1, ini 2, ini 3. Oke. Coba kita run ya. Nama Dono. Prodinya elektro. Hobinya membaca dan olahraga. Alamat jenis kelaminnya laki-laki. Alamatnya Sungai Liat. Kita kirim. Nah, muncul ya nama Dono, prodinya elektro, hobinya membaca, koma olahraga, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Sungai Liat. Keluar ya hasilnya. Ini. Sesuai. Jadi dia manggil si kelasnya ini, kemudian dia memanggil display ini ya. Kita kasih spasi. Spasi, 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 spasi. Oke. Nah ini ya. Ini tar submit. Tar hobi 1 baru. Artinya mau dibuat di submit, submit. Coba lagi ya. Desi. Hobinya mesin. Membaca dan olahraga perempuan. Alamatnya Sungai Liat. Kirim. Desi mesin. Membaca mananya. Oke, nah ya. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat datanya akan tersimpan ke file Excel ya. Workbook ini Excel ya. Oke, kita tambahkan ini udah. Nah, saya enter di sini aja ya. Simpan file Excel gitu ya. Simpan
Itu Excel. Excel, file name, data hobi gitu ya. Hobi. Data hobi ya. XLSX ya. If ya OS path-nya eksis ya, jika filenya eksis maka WB titik sama dengan dulu ya, sama dengan load workbook berdasarkan file name-nya WS aktif. WS dengan WB titik aktif aktif ya. Jadi workbook-nya aktif gitu ya. Jika enggak else ya, else. Jika enggak maka WB-nya kita akan create objek WB sama dengan workbook. Nah, ini. Berarti file baru gitu ya. WS-nya aktif. WS sama dengan WB-nya aktif. Titik aktif ya. Nah, kemudian kita buat header-nya ya, buat tulisan atasnya. WS titik append ya. Append apa aja nih isinya? Misalkan isiannya ada nama ya, prodi, kemudian hobi gitu ya. Kemudian jenis kelamin ya. Jenis kelamin, kemudian alamat ya. Alamat besar. Ini untuk yang bagian headernya ya. Oke, kemudian kita tambahkan data baru ya. Tambahkan data baru. WS titik pen kita panggil si objeknya berarti org titik nama. Ini kenapa nih? Org. Kenapa nih? Nggak muncul. Bentar. WS titik pen org. Ini titik pen org. Oh, ini udah org ya. Harusnya org nih. Org titik nama. Apa ini nggak muncul? S pen else WS pen. Org-nya nggak ini deh. Problem. Not defined. Bukan di sini deh. Coba di tab ke dalam ini. Tab, tab, ya. Posisinya seperti ini. Nah, tab, 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 tab. Nah, ya. Nama, terus titik, koma lagi ya. Prodi ya. Org titik prodi. Kemudian kita joinkan di sini ya pakai koma.
titik join. Join terhadap apa? Orang hobi, karena bisa jadi orang itu lebih dari satu hobinya. Kita pakai join hobi. Kemudian orang jenis kelamin, ORG, titik jenis kelamin. Kemudian terakhir adalah ORG alamat. Titik alamatnya. Alamatnya. Kemudian kita simpan. WB titik save ya. Save-nya apa? File nama berarti ya. Oke, sekarang tampilkan hasil. Ini kasih tab lah. Hasil. Tadi udah tampilkan ya. Kemudian kita clearkan datanya gitu ya. Bersihkan datanya. Jadi ketika dia udah submit, maka datanya akan bersih gitu ya. Bersihkan isiannya. Entry, nama, delete, no, TKND ya. Kemudian combo prodi, titik set, setnya kita kosongkan. Kemudian for hobi kita kasih false, set false ya. False. For hobi 2 juga sama. Kita set false ya. For hobi 3 kita set false juga ya. False. Kemudian var jenis kelamin jika kita set laki-laki ya, karena kan defaultnya adalah laki-laki ya. Set ke laki-laki. Alamat kita clearkan. Entry alamat titik delete ya. Delete 0 DKN. Nah, seperti ini ya. Kita coba buat ya, kita coba run ya. Oh, ada yang error. Bentar. Errornya dulu. Titik 2 di mana nih? Else line 28. Walah, ini ketinggalan. Nah, nama Asep Sumanto. Prodinya elektro, hobinya membaca dan olahraga. Laki-laki, alamatnya Sungai Bandung aja ya. Bandung. Kita simpan, kita kirim. Ada tulisan Asep Sumanto, prodinya elektro, membaca. Kita oke. Maka dia akan mengclear datanya ya. Kita makan lagi. Desi Ratna Sari, prodinya TPL, hobinya cuma menulis, perempuan, aslinya Jakarta. Kita simpan, maka dia akan memanggil metode display, Desi Ratnasari, TRPL, menulis kelaminnya perempuan, alamatnya Jakarta, kita oke, dia clear. Kita coba buka file Excel-nya ya. Banyak waktu itu, tadi namanya data hobi ya. Data hobi, kita buka. Oh, yang si ininya belum masuk ya. Desi tadi ya, baru Asep Sumanto. Kita coba lagi ya, coba.
Kayaknya aku close tadi. Coba lagi ya kita runnya. Desi Ratnasari, dulunya TRPL, menulis perempuan Jakarta. Kirim. Oke. Nah, kok belum kau simpan ya? Hmm. Nah, tuh, kenapa ya? Ntar ada trouble ya. Nah, apa ini? Nama Desi. Berarti ada kode yang salah ya, ada yang kurang berarti. Perempuan, Jakarta. Ininya muncul, emang di file Excel-nya ini ya. Enggak juga ya. Muncul. Kok kita cek lagi ya. Apa ya? Apa ya? Kita cek. Bagus. So, ini ya. Ini. Ya juga ya. Tapi kalau pertama kali dia mau berarti ada masalah. Ini karena dihapus yang satunya. Dan FPL membaca perempuan. Oke, kita coba lihat di sini. Salah, bukan data mahasiswa ya. Data hobi. Masuk kalau di sini ya. Tapi ketika ada orang baru nggak bisa. Berarti ada kurangan kode berarti di sini. Coba kita cek lagi ya. Simpan ke Excel. Excel. Submit. Ketika di enter orangnya, namanya, jika petnya sudah ada maka WPS aktif. Tertutup admin. PS pen. Save. Ini nih masalahnya sih. WB aktif open workbook workbook. Nah, ya, PS aktif sama dengan else. WB workbook aktif. Yes. If or expect name dan datanya domainnya adalah eksis ya, jika dia eksis. Oh, kalau ini di luar ini bisa.
posisinya nih. Else-nya dia nganggapnya di else nih, bukan di bagian dari sini. Coba kita simpan lagi. Nah, di posisi ininya dia. Sepertinya ini ya. Karena dia nganggapnya ini bagian dari else ya. Coba ini ya. Nama Dodo. Bodinya mesin. Menulis dan olahraga. Alamatnya Sungai Liat. Kita kirim. Dodo Sungai Liat. Ya, oke. Kita lihat file Excel-nya. Nah, udah muncul ya. Oh, ini ke double ya. Ininya juga ada ya. Berarti sebentar. Berarti double ininya. Ininya berarti di bagian atas nih. Ininya bagian atas. Hmm, ini biar else berarti. Nah, ini seperti ini. Ini coba kita hapus filenya ya. Kita testing lagi. Nah, kita run lagi ya. Kita coba. Nama Desi Ratna. Prodi TRPL, hobinya membaca dan menulis. Perempuan, alamatnya Jakarta. Kita kirim. Kemudian kita tambahkan lagi Tono. Hobinya mesin, hobinya hanya olahraga gitu ya, laki-laki. Alamatnya Bandung. Bandung. Kirim. Oke, kita coba cek di bagian file Excel-nya ya. Data hobi kita buka. Nah, ada bisa ya, ya. Nah, ini. Nah, ini. Ranasari, TRPL, membaca menulis, perempuan, Jakarta. Tono, mesin, dia cuma olahraga, ya laki-laki Bandung. Nah, begitu sepertinya lah kodenya ya untuk melakukan pengkodean. Jadi kita buat sebuah form ya. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita buat person ya di sini ya, kelas person, kelas orang ya, kelas orang. Di sini kita buat konstruktornya untuk melakukan set set get isi variabelnya ya. Kita set nama, prodi, hobi, jenis kelamin dan alamat. Kemudian di dalam kelas orang tersebut kita punya metode namanya display ya, di mana di dalam metode tersebut dia akan mengembalikan nilai string ya, di mana akan menampilkan nama, prodi, ya, hobi, ya, jenis kelamin dan alamat. Nah, untuk yang hobi ini kita gunakan join. Kenapa pakai join? Karena dia bisa jadi hobinya lebih dari satu. Ya. Namun kalau jenis kelamin gitu ya, prodi, nama dan alamat itu hanya satu isian. Gitu ya. Tapi kalau hobi bisa jadi dia bisa lebih dari satu. Makanya di sini ditambahkan join, ya, titik join. Nah, setelah selesai kita membuat si kelas personnya, baru kita membuat si bagian codingan ininya. Bentar ini bagian eh, from inputannya ya. Di sini kita tambahkan library-nya di sini ya. Kita panggil si kelas tadi ya, si kelas person tadi, kelas orang tadi ya pada file personnya kita panggil. Kemudian untuk file Excel-nya kita panggil juga library-nya ya. Dan untuk bagian eh, inputan ya kita gunakan Tinker ya. Nah, sebelum kita membuat function submit-nya, kita buat terlebih dahulu tampilannya ya, seperti ini. Ini biasa ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini kadang agak trouble di bagian ini ya. Udah saya cut ya, bagian editornya ya. Terkadang masalahnya di situ. Simpan. Oke. Saya cut, saya paste lagi gitu ya. Nah, di sini kita buat bagian interface-nya dulu ya. Root TK gitu ya. Ini dia adalah manggil dari tinkernya bagian yang atas ya. Kemudian judulnya, titlenya for inputan data diri ya. Jadi ketika kita run,
Saran ya. Nah, ini adalah tulisan yang paling atas nih, form input data diri yang atas ini ya. Kemudian kita buat variabel, kita buat tampilan label namanya ya, nama gitu ya. Width-nya 20 itu yang menampilkan yang ini, label yang ini. Nih, label yang ini nih, nama ini. Oke, kemudian ini untuk yang bagian entry-nya ya, entry si datanya, posisinya pada row 0, kolom ke 1. Ini di sebelahnya ya. Jadi barisnya baris 0, kolom ke 1 gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang prodi ya. Untuk prodi kita gunakan combo box ya, di mana dia mempunyai nilai TRPL, elektro, mesin dan TRPL, elektro dan mesin ya, ada 3 nilai ya. Jadi kalau mau nambah ya ditambah lagi gitu ya. Kita buat semacam array ya di situ. Kita gunakan combo combo box ya. Nah, kemudian hobi kita gunakan checks button ya. Jadi ada pilihannya seperti semacam kayak kotak-kotak ya. Dia bisa milih lebih dari satu ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini kita gunakan checks button ya. Kalau ini kita gunakan combo box ya. Nah, kemudian yang jenis kelamin yang ini ya, kita gunakan radio button ya. Dia hanya bisa milih salah satu kalau nggak laki-laki ya perempuan. Tapi ketika kita run pertama kali kita set itu adalah laki-laki ya. Pertama kali di run ya. Jadi sudah diisi defaultnya adalah laki-laki. Namun kita bisa mengubahnya ya seperti ini. Jadi defaultnya adalah laki-laki. Kemudian yang terakhir ada alamat ya. Yang paling terakhir kali ada button nih untuk mengirim si form tersebut. Nah, di button kita punya komen ya, submit. Submit ini apa? Submit ini adalah sebuah function. Function yang digunakan untuk mengeksekusi program ya. Submit ini. Submit ini apa? Nah, di sini kita buat functionnya paling atas ini. Submit. Nah, kita ambil entry nama. Kenapa nih entry nama? Karena ini variabel yang kita set ya di sini ini entry nama. Entry nama. Sehingga di sini kita panggil entry nama ya. Begitu juga dengan combo prodi, entry alamat gitu ya. Kita get nilainya, kita tampung ke variabel nama, prodi dan alamat. Nah, kemudian ini yang selected hobi ya. Kalau dia misalkan variabel hobi satu, maka membaca yang diambil si nilainya. Kalau hobi 2 berarti menulis, kalau hobi 3 adalah olahraga. Kemudian form yang selanjutnya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini dia akan mengambil nih apa yang diisi laki-laki atau perempuan berdasarkan value-nya ya. Nah, setelah selesai, setelah diambil nilainya, baru kita panggil objeknya, kelasnya ya. Kita buat objeknya, kita panggil kelasnya, kita isi isiannya, nama, prodi, hobi, jenis kelamin dan alamat sesuai dengan yang di sini ya, di sini. Ya. Nama, hobi jenis kelamin, nama, prodi, hobi jenis kelamin dan alamat. Kemudian nah, kemudian setelah selesai kita set, baru kita kalau kita mau memanggil, kita tinggal panggil seperti ini. Tinggal panggil aja si objeknya, kemudian metode apa yang mau dipanggil gitu. Nah, kalau ini kalau kita mau menyimpan ke file Excel ya, kita buat nama file Excelnya apa. Jika filenya ada, maka dia akan membuka si workbook tersebut ya. Kemudian WS-nya kita aktif, WB-nya kita aktifkan. Nah, kalau misalkan ternyata belum ada, maka dia akan membuat sebuah workbook gitu ya, sebuah file workbook, kemudian baru diaktifkan. Baru di append ya, nama, prodi, hobi, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian kita isikan nih. Nah, tadi salahnya ini tadi kelewatan ya, ini posisinya di setelah else ya, di bawah di samping ini atau di bawah WS ini, sehingga dia dianggap else, makanya nggak muncul-muncul tadi itu ya. Seharusnya ini diletakkan sejajar dengan if dan else ya. Nah, ini seperti ini. Artinya di luar dari kondisi ini. Kemudian disimpan. Nah, setelah selesai baru kita tampilkan message box-nya, kemudian kita reset kembali ya, entry nama jadinya dihilangkan, tulisan yang udah di entry tadi, combo prodi dan selanjutnya dan seterusnya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini kita masukkan misalkan Susi Susi Ratna Sari, prodinya mesin, menulis ya, perempuan asalnya Semarang.
Kita kirim. Nah, nanti dia akan memanggil metode display ya. Nama, hobinya, hobi, jenis kelamin, sebagainya. Oke. Kemudian dia akan mereset ini. Yang udah kita entry tadi, di reset jadi 0 gitu ya. Kemudian di Excel-nya akan tersimpan data yang baru tadi. Si Susi Ranasari ya. Nah, ini. Nah, sekian ya praktek hari ini. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Semoga berhasil.